Yuk, subscribe yuk. Lalu teori yang kedua, teori Yunan dan teori Formosa. Itu asal dari Cina tuh. Formosa juga Taiwan sekarang. Itu berdasarkan linguistik. Gitu. Mulai tuh dirunutin tuh. Nah, kalau kita dari Yunan, dari Afrika tadi menyebar di tahun 60.000 tahun sebelum Masehi, teori of Yunan, teori of Formosa itu sekitar 30.000 sebelum Masehi. Menyebar mereka. Menyebar ke Asia. Kalau yang teori of Yunan dan out of Formosa itu menyebar ke Asia Tenggara daratan dan kemudian masuk ke Asia Tenggara lautan. Dan tahun 30.000 sebelum Masehi kan masih permukaan air laut di Indonesia masih belum terlalu besar seperti sekarang. Kita masih bisa dari Pulau Semenanjung Malaysia ke Pulau Sumatera masih bisa jalan kaki mungkin. Karena masih efek es itu kan. Betul, betul. Nah, kalau kita berpikir manusia Indonesia, orang Indonesia itu yang seperti apa? Mau lu yang kayak kita nih, gue sekarang kayak ente bang, atau mungkin orang-orang lain yang sorry itu saya yang keturunan Cina, ini orang Indonesia. Oke, ini cukup jelas ini, saking jelasnya sampai ngiler gitu. Oke, nah kalau masalah karakter bang, biasanya kan kita mengenal karakter itu per suku bangsa ya bang ya. Lalu kira-kira karakter yang mewakili Indonesia dengan identitas Indonesia itu ada nggak sih bang? Atau yang mana sih? Gitu. Rangka negara Indonesia. Karakter. Oh, karakter. Karakter sifat sebenarnya, sikap gitu. Oke. Sebenarnya sih bang, kalau kita berbicara mengenai karakter, ada ciri-ciri dari orang-orang atau suku-suku bangsa Asia Tenggara. Oke. Iya. Lebih besar ya, bukan suku bangsa di Indonesia aja ya. Kan, ini kita berbicaranya lebih luas dulu nih. Jadi, kalau ciri-ciri suku bangsa Asia Tenggara itu sebenarnya tidak suka minum di waktu makan. Oke. Biasa gitu tuh. Oke, jadi kita tidak mengenal sereal. Betul. Kalau keras campur susu, itu kita kenalnya kalau pagi kan lontong, combro, ya kan? Bubur, nasi uduk tuh udah paling mantep. Tapi kita tidak biasa makan sereal, itu tidak biasa. Lalu yang kedua, suka kepada ikan yang dibusukkan. Oke, ikan asin. Ya, ikan asin. Lalu melubangi daun telinga. Oke. Kita bisa lihat di sekarang ada suku anak dalam Jambi, di suku Dayak, kayak gitu. Telinganya panjang-panjang ya bang ya? Dan itu juga kan ada di Thailand juga masih ada seperti itu. Lalu melapisi gigi dengan emas. Oke. Tuh. Dan ada juga yang sabung ayam. Oke. Ya itu kita bisa lihat lah. Bahkan di Bali pun sabung bisa dianggap sebagai ritual keagamaan ya. Nah, kalau secara arsitekturnya bisa dilihat rumahnya panggung ditopang. Betul. Kita banyak lihat tuh. Rumah tradisional Indonesia khas seperti itu. Biasanya rumahnya besar, semua keluarga tinggal di situ. Nah, terus yang paling penting nih biasanya, ini juga pasti Bang Dian juga sering nih waktu kecil memanggil seorang ayah dengan nama anaknya yang pertama. Oke, betul. Bapak ini, bapak itu ya. Ibu ini, ibu itu. Anaknya namanya Hafsah, dipanggilnya bapaknya Hafsah. Nah, itu udah betul. Itu khas kita banget. Itu sebenarnya ciri-ciri orang atas. Terus kita telah lebih lanjut, itu mirip kita banget. Gitu loh, secara ciri-ciri. Nah, sebenarnya itu yang kalau bisa gue bilang itu karakter-karakter asli kita. Yang emang terkenal
ramah, kok ramah sih, murah senyum. Malah senyum. Kenapa saya bilang murah senyum? Karena kalau kita tidak murah senyum, kita tidak pernah mengenal aksara Palawa dari India. Oke. Kenapa tuh bisa begitu? Sambungannya kemana? Iya, kalau misalkan kita nggak murah senyum, orang India yang datang gitu kan, mereka sebenarnya tujuannya berdagang ke Cina. Betul. Cuma mereka harus lewat wilayah Indonesia. Nah, perjalanan laut yang panjang, mereka perlu bersandar untuk membeli bahan-bahan makanan dan sebagainya. Ya kalau nggak ramah, nggak akan disamperin itu wilayahnya sama pedagang-pedagang zaman dulu. Oke, Dan jadi nggak akan itu Sriwijaya jadi pelabuhan internasional pada abad 5 sampai 10 Masehi. Jadi ramahnya itu dari dulu ya, Bang ya? Dari dulu. Memang murah senyum ya? Dan murah senyum kayak kita aja, Bang. Betul. Ada nggak sih kan, datanya, data penyebab kita murah senyum itu apa? Atau memang seneng aja dari dulu murah senyum? Dari dulu ya sebenarnya, kalau data senyumnya ya kita mungkin nggak ini ya, tapi dari beberapa teori dan beberapa pendapat para arkeolog, memang kita itu termasuk ke karakter manusia yang di Indonesia atau Nusantara ya, kita bilangnya itu lebih legowo, lebih lebih, karena apa? Karena kita punya suatu bentuk dari diri kita sendiri yang namanya lokal genius. Betul. Jadi kita punya kemampuan untuk menyerap sesuatu hal asing yang datangnya dari luar. Kita lihat nih dari luar nih, ini orang kayak mana nih, mau jahat apa mau gimana nih, jelek gak nih ntar buat gue nih. Kalau jelek nggak bakal dipakai. Tapi kalau memang baik, dipakai sama kita, diolah lagi, terjadilah proses akulturasi di dalamnya. Jadi penyerapan orang Indonesia ini termasuk menarik gitu ya, bagus. Mereka bisa beradaptasi ya. Betul. Jadi yang menariknya, kita itu punya lokal genius, sangat punya. Jadi kita punya kemampuan untuk menanggapi mana yang baik, mana yang enggak, kebudayaan dari luar. Makanya kalau di zaman sekarang ada orang-orang misalkan yang ngefans banget gitu misalkan ya, jadi sama BTS misalkan, terus mereka tiba-tiba marah gara-gara BTS-nya diapa-apain, saya juga mikir, lah ngapain marah ya? Kayak denger aja itu BTS-nya, kayak gitu loh. Jadi apa istilahnya ya, orang kita tuh memang terkenal dengan orang yang nerimo gitu, ramah, tapi juga kita punya kemampuan untuk menahan diri. Oh ini kebudayaan dari luar nggak bagus nih, udah lo nggak usah ngambil gitu. Ini ada kaitannya nggak sih Bang sama sistem kepercayaan orang Indonesia zaman dulu? Maksudnya lokal genius tadi itu, jadi bisa sampai ramah, bisa sampai bisa sampai legowo gitu. Kita melihat konteksnya ke masa lalu, memang manusia Indonesia itu sudah memiliki kemampuan berorganisasi yang baik. Widih, mantap. Itu kata J.L. Brandes ya, bukan kata saya itu. J.L. Brandes bilang ada 10 tipikal ciri-ciri manusia Nusantara, kepandaian manusia Nusantara. Salah satunya mempunyai kemampuan organisasi yang baik. Nah, di kita pada zaman dulu kan belum ada nih kerajaan-kerajaan. Betul. Cuma suku-suku. Nah, pemilihan suku-suku itu pun itu punya konsepnya sendiri. Gitu. Mereka nggak sembarangan milih kepala suku. Mereka pasti akan melakukan semacam tanda kutip yang kita sebut di zaman sekarang adalah demokrasi, tapi beda dengan demokrasi yang sekarang. Pemilihannya adalah siapa yang paling banyak lahan sawahnya, gitu. Siapa yang punya ternak paling banyak. Tuh. Kenapa dua itu yang diingin? Karena seorang kepala suku di dalam sukunya, di orang-orang Nusantara pada masa lalu, mereka harus mampu melakukan pesta balas jasa kapanpun masyarakatnya mau. Coba bayangin kayak kita nih, punya sawah juga kagak, ya kan? Ternak juga kagak. Tiba-tiba diangkat jadi kepala suku, mau gimana? Rekening cuma 5 digit. Tiap malam datang warganya minta pesta, nggak mungkin. Nah itu jadi ada pemilihan berdasarkan gitu. Selain lahan, banyak ternak, juga dia mengkoleksi tengkorak paling banyak.
Karena itu artinya mereka kepala sukunya mampu melindungi orang-orang yang di dalam suku, ahli perang, jago. Dan terakhir yang paling banyak istrinya, itu aja. Wadah, tetap ya istri ya, menunjukkan keperkasaan ya. Kita kan bisa paling, ya nggak bisa semua lah kita. Yang nomor 5 banyak istri juga kagak mungkin. Iya, tapi kita punya keinginan ya. Keinginan banyak istri itu ada, Bang. Cuman nggak diizinkan negara. Kalau gue sih nggak diizinin. Oh, nggak diizinin, mantap. Bagus. Peace, mantap. Orangnya lewat. Oh, kacau deh. Oke, nah ini menarik nih kalau misalkan kita kita tarik nih ke masa sekarang nih Bang ya. Manusia-manusia Indonesia dengan beragam suku bangsanya, sekarang itu juga muncul fenomena-fenomena bercandaan atau anekdot-anekdot antar suku di Indonesia. Kemarin itu suku Sunda dengan suku Jawa. Nah itu tuh gimana Abang melihatnya tuh? Dinamika masyarakat Indonesia yang seperti apa tuh? Tadi contohnya yang mana? Sorry Bang. Sunda sama Jawa gitu, yang bahasa Sundanya ini, bahasa Jawanya ini ternyata beda arti gitu. Oh, I see. Ya itulah keragaman, salah satu bentuk keragaman kita ya sebenarnya. Itu salah satu bentuk keragaman. Itu baru dari satu sisi tuh. Belum dari satu sisi misalkan yang bahasa tadi, belum yang lain gitu. Ada beberapa itunya. Nah, kalau saya lihat yang kayak gitu justru menjadikan Indonesia ini negara yang cukup unik. Karena dinamika kebudayaan seperti itu buat kita disebutnya bercanda loh. Maksudnya Betul. Itu sekedar fun, jokes. Jadi, bukan rasis ya? Bukan rasis. Biasa seperti itu. Ya kalau misalkan kita punya teman orang Medan lah. Lai, mana kau? Dengan logat Medan. Padahal kita orang Jawa. Tapi kita nggak sama orang teman kita yang Medan, mau sono, nggak dianggap rasis. Gitu. Coba kalau kita jadi warga negara Amerika, logat selatan sama logat utara, gitu. Itu bisa jadi booming. Nah, itu yang saya bilang tadi, salah satu lokal jenius kita. Oke. Kita, dan secara tidak langsung itu kebawa oleh orang-orang Indonesia hingga saat ini. Jadi kalau misalkan, kayak gue, misalkan gue orang Betawi, kalau misalkan ada teman gue yang manggil, Betawi lu gimana nih, punya tanah nggak? Ya kagak lah, emang Betawi punya tanah semua, kan nggak semua. Mungkin mereka ngeledek kita kan, cuma kita juga nganggapnya biasa-biasa aja gitu. Nah itu salah satu bentuk lokal genius yang kita dapatkan dari pendahulu-pendahulu kita sebenarnya. Dan kita tidak soal seperti itu, Bang Dian, sebenarnya udah terjadi di masa klasik Indonesia Hindu-Buddha. Oke. Di Indonesia kita di abad 5 sampai 16 Masehi berkembang kan Hindu-Buddha itu berkembang di sini, kerajaan-kerajaan. Ada yang ajarannya Hindu, ada yang ajarannya Buddha. Coba kita lihat di dalam buku sejarah nasional Indonesia kah, atau di dalam buku sejarah yang lain, atau di babat-babat atau naskah-naskah lama. Ada nggak yang nyeritain tentang Raja A yang beragama Hindu berantem sama Raja B yang beragama Buddhis? Nggak ada. Di dalam prasasti pun yang kita temukan sampai sekarang, tidak ada yang pernah ribut warga A yang agamanya Hindu ribut sama warga B yang agamanya Buddha. Nggak pernah. Oh, wah, luar biasa ya. Itu adalah suatu bentuk lokal jenius orang Indonesia dari dulu. Di India, di negaranya sendiri, Hindu dan Buddhis kan saling bertentangan. Betul. Akhirnya saya kurang hafal abad berapa, di abad-abad kesekian akhirnya Buddhis tersingkirkan, pindah ke Cina Selatan tuh, yang di India. Tapi di kita enggak. Di kita aja raja yang meninggal, Raja Majapahit misalkan, diarcakan, didewakan, didharmakan di candi ini dalam wujud Wisnu, di candi yang satu lagi dalam wujud Buddhis. Betul. Nah, itu salah satu bentuk lokal genius. Sebenarnya kayak gitu kita udah tahu di sono, di India Hindu dan Buddhis agak slack, tapi di kita enggak. Wow. Gitu. Hebat banget kita nih ya. Di India pun kasta kan sangat ini ya, sangat sangat keras gitu loh. Di kerajaan Hindu Buddha abad zaman dulu, kasta-kasta yang kayak gitu nggak terlalu kelihatan di kita. Nggak pernah ada di naskah atau prasasti sekalipun yang menuliskan bahwa raja ini mengangkat si A karena dia berasal dari kasta ksatria. Nggak pernah ada. Terus kita bisa lihat di naskah Pararaton.
di awal-awal yang pertama disebutin tuh bahwa Ken Arok awalnya cuma anak orang desa yang kemudian bisa jadi raja. Itu kan kalau misalnya kita ngelihat ke naskah ke Indianya sendiri, kasta yang sangat kuat, nggak akan mungkin seperti itu. Gitu. Oke Bang, menarik banget nih ceritanya. Harus aku potong dulu bentar ya, karena waktu kita udah mau habis nih. Oke. Ya, gratisan ya. Iya, gratisan. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tunggu kelanjutannya di Chaotisch. Bye-bye. Wie kann es sein, dass Gerechtigkeit hier weniger wert ist als Geld und Hype? Wie kann es sein, anstatt Respekt und Anerkennung gibt es hier nur Neid?